Sesampai di rumahnya, polisi ini menginterogasi tersangka dengan mengatakan begini, "Maaf Pak, dari hasil penyelidikan kami, Bapak merupakan orang terakhir yang bersama korban. Apa Bapak tahu penyebab kematian Listi?" "Saya tidak tahu apa-apa. Pada saat itu, saya tidak kemana-mana. Saya hanya di rumah Pak, sambil menonton pertandingan bola," jawab Gribaldi. Halo guys, kembali lagi bersama saya di Angka Dunia. Hari ini kita kembali lagi membahas kisah-kisah nyata yang pernah terjadi di dunia. Sebuah peristiwa pembunuhan berantai yang dilakukan oleh oknum polisi. Bahkan peristiwa ini lebih sadis daripada kasus pembunuhan Ferdy Sambo. Oknum polisi ini melakukan pembunuhan berantai terhadap 7 orang yang dilakukan selama bertahun-tahun dan dengan motif yang berbeda-beda. Bahkan dari 7 korban, salah satunya merupakan istri muda dari pelaku sendiri. Seperti apa cerita selengkapnya tentang kasus satu ini? Langsung saja kita bahas di video kali ini. Oke, seperti biasa, sebelum kita membahas kasus ini lebih dalam, mari kita cari tahu dulu latar belakang dari pelaku ini. Muhammad Gribaldi Handayani yang akrab dipanggil Harry, lahir pada tanggal 20 Juli 1966 di Medan. Gribaldi ini lahir dari keluarga perwira. Ia ini menghabiskan waktunya dalam pembentukan dirinya di Dumai sebelum kembali ke Medan untuk menyelesaikan pendidikan sekolah menengah, lalu melanjutkan pendidikan tinggi di bidang hukum administrasi. Awal mula karirnya di kepolisian dimulai pada tahun 1985. Pada itu, ia ditugaskan di Satuan Patroli di Sumatera Utara. Lalu ia ini dipindahkan lagi ke Satuan Intel di Medan pada tahun 1986. Setelah beberapa kali ia ini dipindahkan setiap tahunnya, dan akhirnya ia menetap di Jambi sekaligus. Ia ini dipromosikan menjadi Kepala Satuan Kriminal Divisi Telematika. Berdasarkan beberapa media, Gribaldi ini ternyata sudah menikah sebanyak 3 kali. Nah, di sini saya tidak dapat informasi mengenai identitas istri pertama dan keduanya. Tetapi untuk istri mudanya, yaitu istri ketiganya yang bernama Nurmata Lili. Dikutip dari beberapa media, pada tanggal 7 Juli 2005, Gribaldi ini diputuskan bersalah dan menerima hukuman mati karena telah melakukan pembunuhan berantai selama bertahun-tahun. Ia merupakan seorang perwira yang bukannya mengayomi masyarakat, ia malah melakukan perbuatan yang keji. Dan tak tanggung-tanggung, ia menghabisi 7 nyawa warganya dengan menggunakan pistol dinasnya. Dan itu ia lakukan dari tahun 1999 sampai tahun 2004. Kasus ini mulai terungkap ketika jasad dari Listi Kartika ditemukan di kawasan Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa Gribaldi lah merupakan orang yang terakhir berhubungan dengan Listi. Kemudian polisi langsung mendatangi rumah Gribaldi. Sesampai di rumahnya, polisi menginterogasi tersangka. "Izin Pak, dari hasil penyelidikan kami, Bapak merupakan orang terakhir yang bersama korban. Apa Bapak tahu penyebab kematian Listi?" "Saya tidak tahu apa-apa. Pada saat itu, saya tidak kemana-mana. Saya hanya di rumah Pak, sambil menonton pertandingan bola," jawab Gribaldi. Karena percaya, pihak penyidik pun pergi dari rumah tersangka. Tetapi di sini pihak penyidik pun terus melakukan penyidikan terhadap kasus ini dengan melalui proses yang panjang dan melibatkan 4 polda sekaligus untuk mengungkap kasus satu ini. Akhirnya penyidik menemukan bukti kuat bahwa Gribaldi lah merupakan orang yang terakhir bersama korban. Bukti tersebut ditemukan berupa puluhan amunisi, uang sebesar 40 juta rupiah, ponsel, ijazah milik Listi, beberapa BPKB mobil, dan belasan cap stempel Polri sipil untuk pemalsuan berkas. Pada tanggal 6 April 2005, Gribaldi ini akhirnya ditangkap di Pekanbaru, Riau. Dan pelaku mengakui semua perbuatannya dan ia menceritakan semua kronologi dari 7 orang yang ia bunuh. Dari ke-7 korban tersebut merupakan orang yang kenal dekat dengan pelaku. Pembunuhan berantai ini dilakukan oleh Gribaldi pertama kali kepada seorang supir bernama Rusdi yang berusia 44 tahun. Nah, Rusdi ini merupakan warga Medan, Sumatera Utara. Dan kejadian ini ia lakukan pada tahun 1999. Di sini pelaku mengaku kenapa ia membunuh Rusdi pada saat itu. Dalam keterangannya, ia merasa sakit hati karena Rusdi. Nah, pada waktu itu, Gribaldi ini menjabat sebagai Kaur Bin Operasi Sabara Polres Kerinci.
Di sini pelaku ini sangat dekat dengan Rusdi. Bahkan mereka berdua ini sering sama-sama. Tetapi Rusdi ini seringkali mengatakan pelaku sebagai polisi keturunan Cina karena memiliki mata sipit. Padahal Rusdi ini tahu kalau pelaku ini bukan dari keturunan Cina. Tetapi ia seringkali mengejek pelaku dengan mengatakan mata sipit. Karena tersinggung, Girbaldi ini merencanakan untuk membunuh Rusdi. Awalnya di sini pelaku mengajak Rusdi untuk jalan-jalan, pokoknya ke sebuah hutan di kawasan Bagan Batu. Nah, ketika sudah dekat lokasi, kebetulan waktu itu tidak ada siapa-siapa, benar-benar sunyi sama sekali. Si Rusdi ini ingin buang air kecil dengan mengatakan, "Pak, izin dulu ya, saya kebelet kencing, saya mau buang air kecil dulu," kata Rusdi. "Oh ya udah, kencing saja di sana di tempat sepi," balas pelaku. Lalu si Rusdi ini langsung pergi ke semak-semak untuk buang air kecil. Sementara buang air kecil, ternyata si pelaku ini sudah membidik kepala dari Rusdi. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menembak kepala Rusdi sebanyak 4 kali. Rusdi pun tewas dan pelaku bergegas langsung menghilangkan barang bukti dengan mengubur jasad Rusdi di tempat itu juga. Pada pembunuhan keduanya, ia lakukan kepada seorang mahasiswi yang bernama Yeni Farida yang berusia 27 tahun. Ternyata Yeni ini merupakan wanita simpanan dari Gribaldi. Bahkan, mereka berdua ini sempat berhubungan intim. Dari hasil hubungan intim itu, si Yeni ini ternyata hamil 3 bulan. Lalu si Yeni meminta pertanggungjawaban dari Gribaldi. Ia ingin Gribaldi menikahi dirinya. Tentunya di sini pelaku tidak mau bertanggung jawab. Karena kesal selalu menuntut untuk dinikahi, pelaku pun berniatan untuk membunuh Yeni. Pelaku membunuh Yeni di tempat yang benar-benar sepi. Cara pembunuhannya sama dengan korban pertamanya. Pelaku menembak korban dengan pistol sampai Yeni meninggal, lalu jasad Yeni dibuang entah di mana. Pembunuhan ketiga terjadi kepada seorang perempuan yang bernama Gusmarini. Nah, sebelumnya ternyata si pelaku ini sempat terlibat insiden kecelakaan. Korbannya itu merupakan suami dari Gusmarini yang bernama Fahmi. Dalam kecelakaan itu, si Fahmi ini meninggal dunia. Di sini Gusmarini menuntut Girbaldi untuk meminta uang santunan suaminya yang mengalami kecelakaan sebesar 15 juta rupiah. Tentunya di sini Gribaldi berjanji akan memberikan uang tersebut, tetapi nyatanya Gribaldi mengingkari janjinya. Karena mengingkari janjinya, Gusmarini terus mendesak pelaku untuk memberikan uang yang sudah ia janjikan. Karena kesal ditagih-tagih terus, pelaku langsung membunuh Gusmarini dengan menembak kepalanya sebanyak 7 kali. Nah, dalam pembunuhan ini informasinya belum lengkap kapan dan di mana tempat kejadiannya. Bahkan jasadnya ini tidak tahu dibuang di mana waktu itu. Setahun kemudian di bulan Agustus 2003, Gribaldi ini telah membunuh istri ketiganya yang bernama Nurmata Lili. Alasan ia membunuh sang istri karena Lili ini ketahuan selingkuh oleh suaminya. Karena tidak terima dan kesal, Gribaldi ini langsung mencekik leher Lili sampai tewas. Kemudian jasad dari Lili ini dibakar. Di tahun 2004, Gribaldi ini telah membunuh 3 orang sepanjang tahun. Yang pertama merupakan seorang supir asal Jambi bernama Muhammad Ali yang berusia 35 tahun. Dalam kasusnya ini, mereka ini sempat cekcok karena berebutan urusan rental mobil. Kurang tahu jelas detailnya seperti apa. Tiba-tiba si Gribaldi ini merasa tersinggung dengan Ali. Kemudian ia langsung membunuh Ali dengan menembak sebanyak 4 kali di bagian kepala dan dadanya. Jasadnya pun langsung dibakar oleh pelaku dan Ali merupakan korban kelimanya. Nah, untuk 2 korban pembunuhan Gribaldi dilakukan ketika ia bertugas sebagai kepala urusan informasi kriminal telematika Polda Jambi. Korban keenamnya yaitu seorang wartawan yang bernama Ngadimin. Ternyata 2 orang ini melakukan usaha ilegal, yaitu calo penerima Polri. Mereka berdua ini menjanjikan kelulusan menjadi anggota Polri untuk calon pelamar dengan syarat uang pelicin. Nah, di sini Ngadimin ini bertugas memungut uang dari setiap orang yang ingin menjadi polisi sebesar 50 juta rupiah. Tetapi dalam menjalankan bisnis itu, Gribaldi ini merasa bahwa Ngadimin ini berkhianat karena ia ini ingin memutuskan hubungan kerjasama dengan Ngadimin. Tetapi di sini Gribaldi merasa terancam karena Ngadimin sudah tahu semua seluk-beluk dari Gribaldi dalam pungli. Agar perbuatannya tidak terbongkar, Gribaldi langsung membunuh Ngadimin dengan cara dicekik dan dibakar. Usai melakukan aksinya tersebut,
Tidak lama kemudian, Gribaldi melakukan pembunuhan terhadap Listi. Nah, di sini status Listi dengan Gribaldi tidak diketahui secara rinci. Yang jelas, Gribaldi ini memiliki urusan pekerjaan dengan Listi. Listi pun pada waktu itu dijanjikan pekerjaan oleh pelaku. Ketika ia menagih janjinya, Gribaldi menjadi kesal dan pada suatu malam ia langsung menghabisi Listi dengan mencekik dan membakarnya dengan menyiram bensin. Bahkan barang-barang dari Listi pun ia rampas berupa mobil dan ponsel. Karena Listi hilang kabar, pihak keluarga pun melaporkan ke Polda Sumatera Selatan. Polisi mencari Listi dan jasad Listi pun ditemukan. Polisi menginvestigasi dan berhasil mengungkap pelakunya, yaitu Gribaldi sendiri. Lalu pelaku ditangkap dan diproses di pengadilan. Saat ditangkap, ternyata pelaku ini sempat berpura-pura mengalami gangguan jiwa dengan tujuan dapat keringanan hukuman. Lalu pelaku dibawa ke rumah sakit jiwa dan hasilnya ternyata pelaku ini tidak mengalami gangguan jiwa. Lalu pelaku melanjutkan sidang vonis hukuman di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 Juli 2005. Di sini hakim menjatuhkan hukuman mati karena terbukti Gribaldi ini melakukan pembunuhan berencana. Pada waktu itu sebetulnya pelaku ini sempat mengajukan banding, tetapi Mahkamah Agung menolak semuanya. Karena ditolak, Gribaldi akhirnya dieksekusi mati pada tanggal 9 Juli 2006. Oke guys, mungkin video ini sampai di sini dulu. Apabila kalian menyukai video-video seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian. Dan beritahu kami di kolom komentar bagaimana tanggapan kalian setelah mendengarkan kasus satu ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan membahas kisah-kisah nyata yang pernah terjadi di dunia. Terima kasih sudah menonton video ini.